Suatu ketika keadaan itu terasa tentram dan aman, tetapi kali lain keadaan itu terasa panas dan penuh diliputi kekhawatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasara al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia, saya mengajak kita sekalian sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ketika kita di yaumul hisab nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali untuk bertanya kepada kita sekalian, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan manakah yang telah kamu dustakan? Maka perlu kita mensyukuri segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan iman dan takwa yang sesungguhnya kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhirat akan kita capai. Dan mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan ridho dari Allah, selalu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia, saya mengajak para jamaah sekalian kembali untuk mengingat diri kita, mengintrospeksi diri kita dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan kita, baik yang lalu, sekarang, dan yang masa yang akan datang. Kita akan melintasi bermacam-macam ragam keadaan. Suatu ketika keadaan itu terasa tentram dan aman, tetapi kali lain keadaan itu terasa panas dan penuh diliputi kekhawatiran. Keadaan itu datang silih berganti seakan bersaing di semua tempat dan waktu, baik di kota, di desa, siang atau malam, pagi maupun petang. Persaingan ini mengakibatkan terbentangnya dua jalur yang saling bertantangan, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat bahwa dalam realita kehidupan, dalam kehidupan yang sekarang ini, banyak orang-orang, banyak manusia yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kalau mereka menerimanya hanyalah sebatas pada pengakuan lisan saja. Banyak manusia yang tidak mau mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ataupun kalau mereka menerimanya sebatas pada pengakuan lisan saja, dari omongan mulutnya saja,
namun implementasinya tidak ada. Kegiatan-kegiatan setiap harinya sesuai dengan tata aturan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Mereka lebih senang memperturutkan kehendak nafsu belaka tanpa mereka sadari sebenarnya nafsu mereka itu telah dibelokkan oleh iblis ke arah jalan yang salah dan sesat, sehingga lembaran kehidupannya penuh dengan noda dan celah. Ada yang suka bermabukan, ada yang gemar menganiaya, memeras, dan lain dan sebagainya. Keterkaitan dengan hal ini, jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali mengingat peristiwa Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah SAW merasa cemas dan khawatir. Beliau memerintahkan, menyeru kepada umatnya agar waspada dan hati-hati menghadapi suatu masa di mana pada masa itu iman akan mendapatkan ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat, yaitu ketika akhlakul karimah melawan arus kerusakan moral yang dibawa dan disebarluaskan oleh orang-orang yang agama. Para sahabat mendengar peringatan itu, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah kami akan binasa? Padahal masih ada orang yang saleh di tengah-tengah kami, yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kami. Rasulullah SAW menjawab dengan kata iya, apabila kejahatan itu sudah terlalu banyak. Keterangan dari Rasulullah SAW merupakan isyarat kepada kita sekalian bahwa kalau kita sudah tak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, sudah pasti kejahatan akan merajalela, sehingga akan mengakibatkan kita binasa di telan kejahatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan pada mukadimah tadi bahwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Di Quran surat Al-Anfal ayat 25. Alangkah mengerikannya jika hal itu benar-benar terjadi dan menimpa kepada kita sekalian. Maka perlu kita mengubah sikap kita, perlu kita mengintrospeksi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan-kebaikan apa yang saya sudah laksanakan dan perbuatan-perbuatan yang keji manakah yang telah saya tinggalkan. Perlu kita menilai diri kita masing-masing. Sebagaimana telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatui yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan, ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Rasulullah SAW memerintahkan, menyeru kepada umatnya agar melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kapan saja dan kepada siapa saja. Seperti beliau SAW bersabda, barang siapa yang di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah ia dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila ia tidak mampu pula, maka dengan hatinya. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Dengan tegas, dengan jelas, ayat dan hadis merupakan perintah bagi kita sekalian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapa saja, terutama pada diri kita sendiri, setelah itu kepada keluarga kita, masyarakat kita, sesuai dengan kesalehannya masing-masing. Jalan menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya.
harus beramar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah kunci menuju kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk melata di muka bumi semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia, mari kita sama-sama melihat kepada diri kita masing-masing. Kebaikan-kebaikan apa yang saya sudah kerjakan dan keburukan apa yang saya sudah tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga kelak kita selalu mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.